bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Lukman. Selamat siang, Bu Hanimah. Bagaimana kabar Pak Lukman hari ini? Sehat, Bu Hanimah. Oke, baik Pak Lukman. Sebelum kita melakukan coaching, saya sebagai observer boleh menanyakan beberapa hal Pak Lukman? Boleh, Bu, silakan. Ya, pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada coaching hari ini. Pada coaching hari ini, Pak Lukman dan Kuci, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan kemudian bagaimana Pak Lukman memberikan pertanyaan yang berbobot pada Kuci, yaitu Bu Anita, dan bagaimana nanti Bu Anita merespon, memberikan jawaban yang diberikan kepada Pak Lukman. Dan jangan lupa Pak Lukman, nanti disesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak Lukman, yang pertama pertanyaan dari saya yaitu kompetensi pembinaan apa yang akan Pak Lukman kembangkan pada coaching hari ini? Baik, Bu Hanimah, terima kasih. Untuk kompetensi yang akan berusaha saya kembangkan adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Lukman, berarti ada 3 nggih, ya bagus sekali. Yang kedua Pak Lukman, pertanyaan dari saya yaitu tadi kan ada 3 kompetensi nih, yaitu kompetensi yang akan disampaikan. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik dari Pak Lukman yang akan diobservasi? Baik, Bu, yang akan spesifik diobservasi yaitu mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot, Ibu. Oh ya, baik, berarti ada 2 ya Pak ya. Ya. Yang terakhir Pak Lukman, pertanyaannya yaitu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan bagaimana yang diinginkan oleh Pak Lukman dalam proses coaching pada hari ini. Baik, Ibu, indikatornya yang pertama, coaching nanti bisa terbuka terhadap topik yang akan dibahas. Kemudian coaching harapannya mampu menanggapi setiap pertanyaan yang disampaikan oleh coach dengan baik. Dan yang ketiga, coaching mampu memberikan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Ada 3 indikator, Ibu. Betul Pak Lukman, bagus sekali Pak Lukman. Oke Pak, demikian dari saya ya Pak ya untuk praobservasi hari ini. Silakan Pak Lukman melakukan coaching dengan Bu Anita, semoga diberikan kelancaran dan nanti setelah selesai saya akan kembali bertanya-tanya lagi. Boleh Pak Lukman? Boleh Ibu, iya siap. Ya. Monggo silakan dilakukan coachingnya Pak. Baik Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bu Anita, sudah siap? Siap, Pak Lukman. Assalamualaikum Bu Anita, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak Lukman. Bagaimana dengan Pak Lukman? Alhamdulillah, sehat juga Ibu. Bu Anita ini Alhamdulillah. sedang libur di rumah atau sedang di mana sekarang? Iya Bapak, saya sedang di rumah. Baik Bapak, baik Ibu, pada siang hari ini kita akan melaksanakan proses coaching dan hari ini kita ngobrol sebentar Ibu, kurang lebih 20 menit Ibu. Mungkin Ibu nanti bisa menyiapkan sambil minum enggak apa-apa atau sambil mengerjakan hal lain yang santai ya sifatnya. Jadi tidak terkesan kaku atau grogi, nanti santai saja. Baik Ibu, hari ini kita ngobrol sebentar berkaitan dengan permasalahan yang ada di sekolah Ibu ya. Kira-kira apa nih topik yang akan Ibu diskusikan dengan saya pada siang hari ini? Apakah ada yang saya bisa bantu, Bu Anita? Silakan.
Iya Pak Lukman, terima kasih sebelumnya. Memang saya ada sedikit permasalahan di kelas Pak. Karena sebagai guru kita banyak sekali ya permasalahan-permasalahan di kelas itu terkait dengan belajar anak, perkembangannya juga seperti itu Pak Lukman. Di sini saya ingin eh, meminta ingin curhat dengan Pak Lukman seperti itu Pak. Mungkin nanti setelah itu saya dapat menemukan pemecahan dari permasalahan saya ini. Jadi Pak, di kelas saya itu ada satu anak Pak yang belum bisa membaca. Sebelumnya itu ada beberapa anak Pak Lukman yang belum bisa membaca di kelas 4 itu. Nah, di selama satu semester ini saya membimbing mereka, ada 5 anak Pak. Saya membimbing mereka agar bisa membaca. Saya mengajari dengan jam tambahan khusus seperti itu, Pak. Nah, ini keempat anak itu alhamdulillah sudah berhasil membaca. Ada PR-nya tuh satu anak ini, Pak. Satu anak ini tuh benar-benar yang huruf itu belum hafal gitu, Pak. Jadi saya padahal pelajarannya tuh kan sudah susah Pak, kelas 4 sudah mau naik kelas 5, semester satunya sudah selesai. Tapi belajar membacanya saja belum bisa gitu. Saya merasa sedih, merasa bagaimana ya belum berhasil melaksanakan menuntun anak tersebut seperti itu. Baik Ibu, terima kasih untuk sharingnya ya. Iya, Jadi Pak. fokus kita pada siang hari ini adalah mencari solusi bagaimana agar satu anak ini bisa membaca ya Bu ya. Iya. Iya, jadi ada satu anak yang di kelasnya Bu Anita yang sudah diajari dari awal sampai sekarang kelas 4 masih belum bisa Iya. membaca begitu ya? Iya, dari kelima siswa yang belum bisa membaca, tinggal satu anak ini, gitu, Pak. Ya, sebenarnya luar biasa Bu Anita, dari 5 menjadi 1 kan perjuangan yang luar biasa. Baik, jadi kita sepakati bahwa fokus kita siang ini adalah coaching tentang mencari solusi bagaimana agar satu siswa yang tersisa ini nantinya bisa memiliki keterampilan membaca dengan baik, begitu ya Iya, Ibu ya? iya. Iya, Pak Baik Lukman. Ibu, Bu Anita selain mengajar juga di rumah sudah punya anak ya Bu ya pasti ya? Iya, Pak, sudah Iya. TKB Ya ya. pasti juga mengalami ketika Iya, ya. mempelajari apa menuntun anak juga di rumah. Belajar membaca juga seperti Betul. itu. Iya. Sama saya juga di rumah belajar juga, mengamati anak saya juga susah untuk membaca, juga jadi Iya. pembelajaran juga untuk saya. Pelajarannya sekarang tuh semakin susah, Pak. Pelajarannya susah, kalau belum bisa membaca kan kasihan semakin tertinggal terus. Gitu. Iya betul. Padahal pelajaran terus nambah ya Bu ya. Iya, Ibu, padahal saya mari sudah kita ya. selanjutnya kita identifikasi ya Bu ya. Iya. Seberapa besar kasus yang ada pada anak yang belum bisa membaca ini kita identifikasi. Yang pertama, seperti apa kondisi anak yang belum bisa membaca ini, Ibu? Apakah memang anaknya ini kesulitan dari awal atau sudah ada progres atau seperti apa, Ibu? Iya, dari awal memang anak ini belum hafal huruf, Pak. Abjad itu belum hafal. Lalu ketika sudah masuk kelas 4, karena saya ngajarnya kelas 4, saya mencari informasi dari guru sebelumnya, memang ternyata belum kemampuan membacanya tuh belum maksimal. Dia kesulitan mengenali huruf, Pak. Jika anak itu kesulitan mengenali huruf, otomatis kan tidak bisa menghubungkan bunyi dengan huruf, juga apalagi memahami makna kata kan yang susah ya Pak ya. Soal-soalnya sudah susah juga. Nah itu anak ini tuh kenapa kok ketinggalan dengan keempat temannya itu, karena dia ini semangat belajarnya sangat rendah, dan dalam seminggu itu kalau berangkat itu paling hanya 2 hari Pak. Oh, 2 hari. Selebihnya itu iya. Selebihnya ya udah di rumah. Nanti kalau berangkat saya tanyain, Nang, kenapa kemarin tidak masuk? Ketiduran Bu, bangunnya kesiangan. Seperti itu. Alasannya seperti itu terus. Jadi Baik, bagaimana saya bisa ngajarin kalau anaknya saja tidak berangkat gitu Pak sebenarnya. baik Ibu. Tadi Bu Anita ya, Bu Anita mengatakan bahwa anak ini dari awal memang susah membedakan huruf, begitu ya Bu ya? Iya. Ya, kemudian juga ditambah lagi dengan
dia itu jarang berangkat, satu pekan Iya, hanya 2 kali, betul Ibu ya? iya, sering seperti itu. Baik Ibu. Untuk tingkat kesulitan mengenali hurufnya, apakah dari 26 huruf itu semuanya susah atau ada beberapa huruf yang Oh, sudah bisa? kalau untuk saat ini ada tinggal beberapa saja sih Pak, sudah ke tahap menyusun ini huruf sih, sudah menghubungkan bunyi. Bunyi-bunyian tadi ya. Jadi Oh iya, perbedaan huruf B dengan D, iya kemudian B B dengan D, dengan C, betul. Iya Pak, sering ini. sering kesulitan ya Padahal Bu ya. iya, padahal saya sudah menggunakan kartu huruf, saya sudah juga menggunakan media video yang ada suaranya. Kan kalau hanya gambar saja mungkin bosan, sudah ada audionya juga seperti itu, Pak. Ya sebenarnya dia mau belajar, ketika berangkat tuh mau belajar, Pak. Tapi ya itu tadi eh, jarang berangkatnya tadi kendalanya. Baik Ibu. Nah, tadi anaknya itu jarang berangkat ya Ibu ya. Iya. Apakah sudah ada komunikasi dengan orang tua berkaitan dengan hal ini Ibu? Iya, Pak. Jadi dari awal semester itu saya sudah koordinasi dengan orang tua. Ketika tidak berangkat, saya pikir oh anaknya sakit atau bagaimana. Saya konfirmasi ke orang tua, oh Bu, alasannya sakit dan lain-lain. Lalu lama-lama kan sering begitu Pak. Jadi saya masa ia sakit tiap hari kan juga lucu juga gitu. Lalu saya konfirmasi lagi ke teman-temannya. Saya mencari informasi itu ternyata memang dia tidur di rumah malas bangun seperti itu. Lalu saya konfirmasi ke orang tuanya by phone. Ya Bu, Afkanya baru masih tidur Bu, nggak mau dibangunin dan lain-lain. Loh, kalau nggak mau bangun bagaimana? Masuk anaknya dibiarin aja, nggak disuruh belajar kan tambah ketinggalan Bu. Padahal anak ibu itu ketinggalan pelajaran seperti itu kan. Lalu saya pernah juga ke rumahnya Pak sampai saya jemput, ayo nang berangkat. Itu tuh sering Pak. Tapi masa saya harus tiap hari menjemput berangkat gitu kan juga saya juga punya kesibukan lain gitu nggih Pak nggih. Iya, Sudah betul. koordinasi dengan orang tua, saya juga sudah konsultasi dengan kepala sekolah juga, gitu Pak. Baik Ibu. Dari tadi permasalahannya memang ada beberapa hal ya. Yang pertama memang dari kemampuan anak, kemudian yang kedua adalah dari eh, apa namanya proaktifnya orang tua ya. Jadi Iya, orang tua di rumah juga harusnya bisa membantu agar anaknya rajin berangkat gitu Ibu. iya, Kemudian apakah anak ini punya apa potensi ataupun kemampuan-kemampuan lain Ibu selain membaca yang iya Pak. memang mengingatkan agar anak ini juga bisa lebih semangat itu Bu untuk bersekolah. Selain membaca, anak ini suka menggambar Pak. Oh gitu. Kang gambar ya Bu ya. Iya, iya. Maksudnya pelajaran lain memang maaf sedikit tertinggal, tapi dia senang menggambar seperti itu. Saya lihat buku-bukunya tuh banyak coretan-coretan gambaran itu. Kalau ada tugas menggambar juga pelajaran seni itu gambarnya tuh out of the box, lain dari yang lain, Mbak. Temanya tuh lain dari yang lain, selalu selalu di luar inilah, di luar anak-anak murid saya yang lain gitu, selalu paling beda. Seperti itu, Pak. Baik, jadi ada potensi lain yaitu menggambar ya Bu ya, Iya. yang ada di diri anak begitu. Iya. Bu Anita boleh mohon maaf kalau tahu apakah mungkin anak ini pernah dicek kemungkinan ada disleksia atau apa Ibu karena susah membedakan huruf begitu Ibu. Mm. Jadi baru baru mau dites, Pak. Di sekolah kami baru mau bekerja sama dengan itu apa namanya ya? Yang dokter apa itu? Itu, Pak. Benar ya Bapak. Iya, iya. Baru mau bekerja sama. Jadi satu sekolahan baru didata siapa yang kemungkinan mengalami gangguan apa itu, lalu baru mau dilakukan tindak lanjut setelahnya seperti itu, Pak. Baik Ibu. Kalau menilik ke belakang ternyata juga di sekolah saya pernah ada yang kena disleksia juga. Iya. Kondisinya hampir seperti itu Bu. Padahal Mm-mm. dia sudah SMP belum Mm-mm. bisa baca tulis
Nah, iya, oh, berarti Jadi perjuangan kita luar biasa, hampir iya, sama. Ya. Kemudian selain tadi dari anak yang ternyata kemampuan menulisnya juga masih rendah, orang tua juga masih minim kerjasama, apakah ada hambatan lain Ibu yang menjadikan anak ini semakin lama dari kelas 1 sampai kelas 4 belum bisa membaca, Bu? Apa ada hambatan lainnya? saya rasa hambatannya yaitu karena nggak ada motivasi dari dalam dirinya. Karena orang tua juga tidak mendukung. eh, Ketika anak tidak berangkat ya sudah, gitu aja udah. Mereka ya udahlah nggak mau kok dipaksa kayak gitu Pak. Saya nangkapnya seperti itu. Jadi anak juga ya sudahlah orang ibuku aja tidak mengharuskan aku sekolah seperti itu Pak. Jadi saya juga ini masih terus mencari cara dengan kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru juga. Bagaimana caranya agar ada semangat dan motivasi. Ini tes saja dia nggak berangkat. Kemarin berangkat sehari, besoknya nggak berangkat, besoknya berangkat lagi, besoknya nggak berangkat. Seperti itu terus, terulang seperti itu terus. Baik Ibu, Jadi kondisinya memang butuh perhatian sepertinya ya Bu. iya, Kalau teori anak itu kan punya kebutuhan dasar ya. Sepertinya iya. kebutuhan dasar yang dimiliki anak itu Iya, kurang apa ya Bu? Kalau menurut Bu Anita, eh, kasih sayang mungkin. kasih sayang betul ya, kasih sayang. Dia juga ada kesenangan ya Pak, kesenangannya kan menggambar tadi itu mungkin bisa diarahkan ke sana. Baik Ibu, tadi kita sudah membahas berkaitan dengan identifikasi kondisi anak ya, yang memang Hmm, ada kesulitan dalam menulis, kemudian orang tua juga kurang kooperatif, kemudian anaknya juga bangunnya sering kesiangan dan iya, sebagainya. Ini memang banyak ditemui di banyak hmm, sekolah pula, dan bagaimana kita sebagai guru mencari solusinya begitu ya Ibu ya. iya, Kira-kira apakah Bu Anita sudah menemukan peluang bagaimana hmm, agar anak sedikit demi sedikit bisa berubah dan bisa semakin pandai dalam menulis Ibu? Peluang-peluang apa yang sudah Bu Anita mungkin punya gambaran atau iya. terusnya Bu? Saya sudah ini, saya baru memiliki gambaran nih Pak. Saya akan mungkin orang tuanya saya panggil dulu. Saya mau memanggil orang tuanya. Saya ajak dulu ngobrol dengan kepala sekolah mungkin biar lebih ini tentang tujuan pendidikan. Anak itu mau dibawa kemana kalau orang tua saja tidak mendukung. Setelah itu anaknya akan saya terus saya sounding terus agar mau belajar karena ketertinggalannya ini. Lalu saya akan memberikan, sebelumnya saya sudah memberikan jam tambahan. Kebetulan di sekolah ya Pak ya, karena jam 2 sampai jam 4 itu kan kita sudah free ngajarnya. Kebetulan rumah anak ini itu dekat dengan rumah saya, jadi kemungkinan nanti kalau jam sudah pulang sekolah, saya akan ngajak anak ini belajar bareng sama anak saya juga sekalian. Saya mempelajari anak saya, mungkin seperti itu Pak Lukman. Kayak Ibu. Bagus sekali Ibu untuk yang rencana dan potensi-potensi yang Bu Anita sudah temui ya, terutama untuk bahasanya menyelamatkan anak ini ya, jangan sampai karena orang tua juga tidak Iya, kooperatif kemudian anaknya menjadi semakin tidak bisa membaca begitu ya Ibu. iya, betul Pak Lukman. Kemudian dari solusi ini tadi kan Bu Anita mau memanggil orang tuanya begitu. Hmm. Setelah proses pemanggilan orang tua, apakah ada tahapan berikutnya Ibu? Tahapan setelah pemanggilan. Iya, setelah memanggil orang tua, eh, saya akan ini Pak, terus membuat buku catatan seperti itu untuk orang tuanya juga agar mengetahui perkembangan anaknya. Lalu nanti akan berkolaborasi dengan guru-guru lain juga mungkin yang sudah free bisa membantu agar tidak hanya saya saja, mungkin dia lelah atau jenuh bagaimana mungkin gitu nggak Bang ya. Saya akan meminta bantuan teman lain juga. Baik Ibu. Jadi memang kalau di SMP kan ada tim juga ya. Kalau di SD Iya. apakah ada tim yang mendampingi satu kelas 2 guru begitu Ibu? Oh, belum ada Pak, di SD belum ada. Belum Oh, ada. belum ada. Belum ada. Di sekolah swasta itu
guru kelasnya ada 2 biasanya. Oh, Jadi gitu ini nggih. apa ya Bu ya? Bisa kolaborasi Pak kalau gitu ya Pak ya. Kolaborasi enaknya begitu kalau di swasta. Mm-mm. Berarti Ibu memang harus mencari rekan yang bisa membantu Ibu. Iya. Tadi Ibu sudah mengatakan akan mencari rekan ya. Kira-kira Mm-mm. akan mencari rekan dari sesama guru yang kelasnya sama atau mencari guru lain Ibu yang bisa menjadi partner? Bisa saya meminta bantuan pada kelas kelas satunya ya Pak, kelas A, dan juga sama guru ini, guru mapel Pak. Oh, guru mapel ya ada di Iya, kelas gitu. guru mapel agama dan PJOK kan juga mengetahui anak ini perkembangannya seperti itu. Baik Ibu. Kemudian tadi kita sudah beberapa kali merancang solusi ya tadi ya, sudah ada potensi solusi yang dikembangkan. Kemudian kita selanjutnya membahas rencana aksi ya Bu ya. Iya. Kira-kira rencana aksi yang akan Bu Anita kerjakan itu akan dimulai kapan Ibu? Apakah dalam 1 pekan ini atau mau pekan depan atau ada rencana kapan kira-kira? As soon as possible ya Pak, lebih cepat lebih baik. Karena ini sudah 1 semester saya merasa gagal untuk menuntun dia ini gitu Pak. Jadi secepatnya. Nanti mungkin liburan pun saya akan manfaatkan waktu saya liburan itu untuk membantu dia seperti itu. Baik Ibu, luar biasa. Seandainya semua guru di Indonesia bisa seperti Bu Anita begitu ya, bisa memperhatikan anaknya dengan tulus, memberikan kasih sayang begitu. Kadang masih ada yang tidak peduli kadang ya lah, anak Eh, murid itu kan bukan anak kandung saya begitu ya kadang. karena ada ini Pak, apa sense of belonging, karena saya merasa anak saya juga gitu Pak, merasa tertantang juga kan, kenapa kok ini masalahnya apa ya gitu Pak. Yang salah saya atau gimana gitu. Pak belum Ya, berhasil juga gitu Pak. baik Ibu. Ya, saya mengapresiasi ya apa namanya rencana baik Ibu dalam mengatasi permasalahan ini dan memang untuk mewujudkan sense of belonging itu juga tidak mudah gitu ya Bu. Hmm, Kemudian tadi Bu Anita sudah merencanakan secepatnya atau saat liburan. Nah, iya. kira-kira indikator apa saja yang akan Bu Anita buat agar bisa mengetahui bahwa rencana ini bisa sukses Ibu dengan tadi mengunjungi anaknya, memanggil orang tua, kira-kira indikator-indikator apa yang akan Bu Anita buat sebagai tolak ukur Ibu? Hmm. Minimal dia kenal huruf dulu. Tapi membedakan huruf tadi dia bisa dulu. Setelah itu eh, meningkat ke semangat belajarnya, Pak. Kalau dia sudah bersemangat, saya yakin 100% dia pasti bisa mengatasi permasalahan ini, Pak. Itu Pak Lukman. Baik Ibu. Jadi yang pertama tadi anak minimal mengenal huruf begitu ya Bu ya. Iya. Dan kedua mulai rajin membaca. Kalau untuk membaca 1-2 kata apakah sudah bisa Bu Anita? Bisa. Oh bisa. Ketika 1 semester ini sudah bisa, Pak. Sudah bisa. Kalau membaca 1 paragraf atau 1 teks gitu apakah mulai Udah bisa? Udah pusing dulu ya. udah pusing Pak. Dia nulis aja, dia nulis bisa, tulisannya juga bagus. Cuman ya lama, menyalin itu lama banget Pak. Bisanya menyalin, membacanya nggak bisa. Baik Ibu. Tadi kita sudah merencanakan rencana aksi, kemudian kita juga perlu untuk membuat komitmen Ibu. Jadi bagaimana kita bertanggung jawab atas rencana yang kita buat. Kira-kira apakah Bu Anita benar-benar berkomitmen atau punya opsi-opsi lain Ibu? Seperti apa komitmen Bu Anita nanti ketika mengerjakan hal ini? Apalagi kan Bu Anita sangat sibuk dengan program yang lain ya, guru penggerak, kemudian Iya. di sekolah. Kira-kira berapa persen komitmen yang Bu Anita kerahkan untuk mewujudkan anak ini agar bisa baca tulis Ibu? Saya akan, ya Pak, tentu saja dengan keadaan ini saya yang merasa gagal ya Pak ya. Saya merasa gagal karena ini anak didik saya, jadi saya akan berkomitmen 100%
untuk bisa menuntun anak tersebut, Pak, agar bisa membaca minimal tahu huruf lah, membaca sedikit-sedikit lah, gitulah Pak. Jangan sampai tidak sama sekali seperti ini tuh, kasihan anaknya kadang juga ada bully dari temennya juga gitu Pak. Sampai merembet ke bully ya Bu ya. Iya, kasihan Tapi juga. menjadi tambahan hambatan enggak Bu kalau anaknya dibully jangan-jangan tambah ngambek atau enggak? Oh, kebetulan anaknya nih ini Pak, cuek banget, Banget. cuek banget, Oh, nggak deteksi dulu. peduli, iya. Ya, biasanya kan kalau anaknya itu yang tipenya apa namanya egonya tinggi kan, wah aku Mhm. diledek nih, aku mau Iya, iya. membaca, bisa nulis ya. Dia malah cuek ya Bu ya. Iya, dia cuma nggak apa sih gitu. Baik Ibu, tadi kita sudah berusaha merancang tanggung jawab. Mudah-mudahan nanti ketika sudah terlaksana dan kita ngobrol lagi sudah ada progres ya Ibu ya. Iya. Saya Baik harap Ibu. juga begitu, Pak. Saya juga berharap dapat berhasil ya, Pak ya. Terima kasih Pak Lukman atas waktunya, sudah mau mendengarkan curhatan saya. Betul Ibu, saya juga berterima kasih kepada Bu Anita karena memang ini juga menjadi pembelajaran bagi kita semua sebagai guru begitu. Karena memang setiap anak pasti punya kendala dan hambatan dan Bu Anita dengan gigih tadi ya berjuang dari awal sampai sekarang kelas 4 masih berusaha agar Ananda bisa membaca dan kita sudah sampai di akhir percakapan Ibu, tidak terasa sudah 20 menit. Harapannya nanti rencana aksi yang sudah Bu Anita susun bisa dilaksanakan ya Ibu ya. Iya, kasih Pak. Terima kasih Pak Lukman sudah memberikan pencerahan dan saya dapat menemukan pemecahan dari permasalahan saya. Jangan lelah ya Pak mendengar curhatan saya, nanti kalau selanjutnya ada permasalahan lagi begitu Pak Lukman. Saya malah justru terbantu juga karena juga saya di rumah punya anak kecil juga yang bacanya juga harus Iya, iya. tetap semangat, Iya. terus berdoa dan Terima berusaha. kasih. Iya. Semoga kita di Pasti. pertemuan refleksi setelah program terlaksana ya Ibu ya. Iya, siap Pak. Oke Ibu, sampai jumpa nanti Terima ketika sudah kasih. programnya. Iya. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman. Kembali ke saya nggih sebagai observer. Ya, Tadi Pak Lukman sudah Pak Lukman dan Bu Anita sudah melakukan coaching yang sangat seru sekali, sangat lancar sekali. Ya tadi sudah saya amati, sudah saya lihat tentang coaching yang Pak Lukman lakukan. Di sini saya akan menanyakan ya Pak ya beberapa pertanyaan. Boleh Pak Lukman? boleh Ibu, silakan. Oke, yang pertama Pak Lukman. Apa saja yang sudah Pak Lukman lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Itu Pak. Baik Ibu, terima kasih. Tadi saya sudah berusaha untuk menghadirkan kehadiran penuh ya, walaupun di siang hari ini pastinya di sela-sela kesibukan. Kemudian saya juga berusaha agar mendengarkan secara aktif, berusaha untuk memberikan respon dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan tadi Koci juga sudah berusaha untuk terbuka dengan topik yang dibahas dan Koci sudah bisa untuk memberikan solusi-solusi dari peluang-peluang yang ada agar permasalahan anak tadi yang mana anak belum bisa baca tulis bisa segera terselesaikan Ibu. Iya, ya betul sekali Pak Lukman. Tadi saya mengamati juga seperti itu, jadi sudah sesuai dengan alur tirta ya Pak ya. Di mana yang pertama adalah tujuan. Tujuannya itu tadi Pak Lukman menyampaikan untuk mencari solusi dari permasalahan Bu Anita yang mana siswanya itu dari 5 siswa yang belum bisa membaca, kemudian sampai akhirnya tinggal 1 anak. Itu hebat sekali Pak Lukman. Kemudian yang kedua identifikasi, Pak Lukman sudah memancing, memantik dengan berbagai pertanyaan sehingga Bu Anita dapat menemukan, dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dari Pak Lukman.
yang sangat berbobot, begitu ya Pak. Kemudian dilanjutkan dengan rencana aksi yang nanti akan dilakukan oleh Bu Anita setelah menemukan solusi yang yang didapatkan dari coaching pada siang hari ini. Dan yang langkah ketiga yaitu tanggung jawab, di mana Bu Anita akan melakukan tanggung jawabnya sebagai coach untuk melakukan pada anak didiknya sehingga tercapai tujuan dari Bu Anita, yaitu anak itu supaya bisa membaca dengan baik dan lancar. Begitu Pak Lukman. Untuk yang terakhir Pak Lukman, sebelum kita tutup pertanyaannya, yaitu boleh ya Pak satu lagi ya, Boleh Ibu, yaitu silakan. kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang sudah dilakukan. Baik Ibu, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya itu adalah kehadiran penuh Ibu. Mungkin tadi ketika saya sedang coaching, kemudian ada orang lewat di depan saya, sempat teralihkan, kemudian ada suara-suara speaker dari masjid dekat saya juga sempat buyar pikiran saya. Nah, itu kompetensi berikutnya harus hadir penuh, berusaha agar tidak teralihkan dengan hal-hal yang lain. Iya, Begitu, iya. Oh ya, baik Pak Lukman, baik sekali. Kemudian tadi juga sudah melakukan coaching yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching juga ya Pak, yaitu kemitraan. Jadi tidak ada yang merasa lebih tinggi atau merasa lebih rendah gitu. Jadi sama-sama. Kemudian juga proses kreatif sudah dilakukan ya Pak antara Bu Anita dengan Pak Lukman. Dan yang ketiga sudah memaksimalkan potensi Pak Lukman sebagai coach dan Bu Anita sebagai coach, dilaksanakan dengan bagus, dengan lancar sekali. Baik Pak Lukman, semoga nanti ke depannya Pak Lukman akan melakukan coaching lebih baik lagi Pak Lukman. Dan tentunya ya coach juga akan mendapatkan manfaatnya, mendapatkan solusinya atas coaching yang telah dilakukan. Demikian Pak Lukman untuk hari ini. Semoga kita selalu tetap sehat dan menjalankan tugas dengan baik. Begitu Pak Lukman. Saya akhiri nggih Pak Lukman. Terima kasih atas waktunya untuk hari ini Pak Lukman, Bu Anita. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Wassalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih.